Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal waqani fil alamin, wa amir nahdatal waqani diniyatal islamiyyata ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin. Haqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para masyayikh kita, para guru-guru kita, khusus ya Amidil Ma'had, dimanapun beliau berada, kita doakan semua guru-guru kita mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, agar narak bimbing kita dengan dunia sampai akhirat. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertemuan yang pertama kita sudah baca, dan alhamdulillah tahu bagaimana bahwa ilmu itu sangat penting dan keutamaannya sungguh sangat mulia. Rubin baca. Nah, pada hari ini qala al-Imam al-Muallif rahimahullah taala wa daman naf'an bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fin niyyati fi halit ta'allumi. Ini kan? Ya kan sekarang? Ya. Bab yang ngebahas kalau nuntut ilmu itu kira-kira apa niat kita nuntut ilmu. Nah, kenapa? Karena niat ini salah satu di antara pondasi awal dalam setiap hal perbuatan, apalagi ibadah. Nah, jadi niat ini pondasi utama. Nah, orang kalau udah niatnya nggak jelas, maka insya Allah apa yang diniatkan itu dinesui umurnya, sebenarnya umurnya, dan nggak diberikan lanjut oleh Allah Taala. Yang nggak berikan lanjut itu bukan kita, tapi Allah nggak berikan lanjut. Kenapa nggak diberikan lanjut? Karena niatnya konslet. Makanya sering kita sebut makana lillah fahuwa muttasil, wa makana li ghairillah fahuwa munfasil. Yang diniatkan karena Allah itu bakal lurus, lanjut, diberikan terus oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau tidak diniatkan karena Allah, fahuwa munfasil, dia itu akan terputus semendah umur. Nah, makanya penting kita tahu bagaimana niat menuntut ilmu itu. Sangat penting. Jadi belum kalau niat menuntut ilmu itu jangan macam-macam niatnya. Boleh berniat tapi yang bagus-bagus. Nah, makanya di sini di kitab ini dikatakan oleh para ulama nanti ada beberapa niat ketika menuntut ilmu. Nah, niat yang awal inilah yang menjadi pondasi utama dalam menuntut ilmu ke depan berikut-berikutnya. Monowah pelih niat, insyaallah pelih endah jarina. Nah, makanya dijelaskan di sini, "Tsumma la budda minan niyyati fi zamani ta'allumil ilmi idzan niyyatu hiya al-aslu fi jami'il ahwal." Karena niat itu pondasi utama dalam setiap amal ibadah. Semua apapun harus ada niatnya. Kenapa? Nanti dijelaskan di hadis ini. Apa katanya? Liqaulihi alaihi salatu wassalamu innamal a'malu binniyati haditsun sahihun wa an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kam min 'amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah wa kam min 'amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Nah, banyak amalan-amalan
Itu amalan rupanya amalan dunia, tetapi bisa jadi ibadah. Yang menyebabkan jadi ibadah apa? Karena niatnya yang baik. Tapi ingat, ini perkara-perkara yang mubah. Apa namanya mubah? Yang boleh. Contoh gampang. Tidur, kanggo pendek. Kanggo, ada yang ngantuk, ada boleh tidur. Tapi ada orang tidurnya sekedar istirahat saja. Ada orang tidurnya dapat pahala. Emang ada dapat pahala tidur? Ada. Kapan? Puasa. Oh, kena endah apa puasa? Boleh saat puasa. Tapi ada seandainya kapan? Kalau kita tahu adab-adab tidur. Tahu adab-adab tidur? Adab tidur itu ada di kitab Muraqibul Awwadiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Tuh warak jelasannya. Mana di antaranya adab tidur? Supaya tidur kita menjadi ibadah. Bayangin, tertinduk-tinduk mau itu ibadah. Tapi kapan? Harus niatnya harus cakep. Satu, niatin tidurnya apa? Adab-adab tidur itu satu di antaranya, jangan lupa sebelum tidur wudu dulu. Wudu dulu. Ini harap dengan kadang gosok gigi jendewah lupa sebelum tidur. Mendingan ini daparan. Paran skincare aran paran. Ide geran. Nah, kadang begitu-gitu lupa lagu wudu aja lupa ya. Emang apa sih dapatnya orang wudu ketika sebelum tidur? Orang kalau wudu sebelum tidur itu satu yang didapetin. Apa yang didapetin bagi orang yang tidur dalam keadaan berwudu? Jadi Allah Ta'ala kirimkan baginya dua malaikat. Dua malaikat ini berada di antara dua kepalanya. Ya takut ana malaikat sih. Apa gawena malaikat ini? Tustaghfaru lahu. Nang istighfaran dengan si tindu. Bayangin, kita tidur dapat istighfar dari malaikat. Yang istighfar ini bukan manusia. Kalau manusia istighfar kadang diterima, kadang tidak. Tapi kalau malaikat yang istighfar, insya Allah diterima sama Allah. Bayangin, tertinduk-tinduk nih. Tapi harus wudu dulu. Nah, jadi tidurnya sebelum itu wudu dulu. Apa kata malaikat? Allahumma ghfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni dosa salah hambamu yang ini. Kenapa? Fa innahu bata tahira. Karena dia tidur dalam keadaan suci. Nggak lupa wudu sebelum tidur. Enak banget. Duduk lah. Berat apa mudah? Mudah, lagu sekat. Mudah kalau kadang-kadang lupa yudu. Itu maksud kita. Nah, jadi nenda lupa. Niatin tidur apa namanya? Wudu dulu sebelum tidur. Dan usahakan di sini nanti ada adab-adab ketika megang kitab. Side kalau bisa jangan megang kitab. Kalau bisa jangan megang buku pelajaran, jangan megang apa namanya kitab, apalagi Al-Quran, kecuali dalam keadaan berwudu. Kenapa? Di antara adabnya. Yang puna di antara sunnah baginda Rasul setiap hari itu dawamul wudu, selalu dalam keadaan berwudu. Enak banget. No, orang dalam keadaan berwudu begitu. Jadi tertinduk-tinduk, ngorok, macam-macam tinduk tak? Kebanyakan yang ngorok. Ya, mun ngorok lama istabadamkan. Nah, tapi malaikat ngistighfarin kita. Kenapa? Bedanya cuma satu. Yang satu tidurnya wudu, yang satu tidurnya tidak berwudu. Ara dengan lah kan jebare ngentut ditambah apa tertinduk, dah ka dengan tut. Yang penting wudu aja sebelum tidur. Sekalipun kentut ketika tidur. Bahkan ketika tidur sendiri kan ngebatalin wudu. Tapi yang penting itu awalnya udah berwudu. Nah, kedua niatin nanti bangun untuk tahajud. Niat apa namanya? Adab tidur supaya tidurnya menjadi sesuatu yang menjadi ibadah. Niatin tidur kita nanti bangun untuk tahajud.
Ada orang misalnya dijelaskan dalam kitab itu, kalau ada orang niatnya tidur untuk bangun tahajud, tiba-tiba kelolosan sembahyang subuh doang telat, apalagi tahajud. Bagaimana kalau begitu? Kalau begitu dia sudah dihitung seperti orang yang tahajud. Hitung niat tahajud. Kenapa? Karena niatnya tahajud. Nah, lagun ndak ke uras ya. Uras menek. Kan di tahajud, bahkan jauh aku berniat malam. Jangan. Itu bagi orang yang tidak berniat, Pak, itu bagi orang yang begitu itu ya berugi ya. Tapi artinya dia sudah menang. Dari apa menangnya? Dari niatnya. Oh, tak lupa. Jadi niatin bangun tahajud. Dan banyak lagi tata cara akhlak. Tuh bayangin tetinduk dakwaan mau kita pahala kalau tahu niatnya. Kedua, makan minum atau misalnya istirahat siang bolong, atau misalnya apa nasi kanggu olahraga berolahraga itu bisa jadi dapat pahala. Ngapain? Agan terniatan awak tagan sehat. Dia sekadar main-main futsal, jalan-jalan, lari-lari, bukan sekadar itu niatnya kita, tapi niatin supaya sehat. Nah, yang begitu itu kalau diniatin menjadi amal soleh, katanya di sini akan jadi amal ibadah. Kenapa? Satu di antara poinnya karena niatnya yang bagus. Lalu ingat perkara yang boleh. Mun perkara di kanggu nggak boleh diniatin menjadi kanggu. Contoh, apa yang namanya sini? Berem. Terus kan niatan ku minum air jama. Kanggu pendek. Ya nggak boleh lah. Kenapa nggak boleh? Ya emang itu nggak boleh. Emang itu perkara yang udah jelas haramnya. Makanya nggak boleh. Yang boleh itu perkara-perkara yang dimana perkara tersebut sifatnya mubah. Maka pelunggu kalau makan niatin makannya supaya seger, ibadah. Kuat lalu ngaji, itu niatin. Ndak niatin makan agak ngombe ben bagus petindokku. Jangan. Diniatin mandi sida untuk apa? Karena beli balung baca Quran, ngaji dan lain sebagainya. Nah, perkara-perkara yang sifatnya seperti ini sepele tetapi bisa jadi ibadah bihusnin niyah, karena niat yang baik. Ya jelasan. Tetapi sebaliknya ada perkara yang itu notabene-nya perkara ibadah. Kok bisa jadi enggak ibadah? Kenapa? Karena niat yang enggak jelas. Nih barat nih, kita begini ini apa nih? Nuntut ilmu kan? Nih udah jelas ibadahnya nuntut ilmu. Tetapi kalau diniatin yang macam-macam nggak jadi ibadah. Oh jangan. Ada orang salat taraweh, ule-ule ngome. Wah, aku taraweh tuh. Kenapa? Imamnya lambat. Mau pahala pendek. Hah? Mau pendek? Ule-ule ngome remon ya. Wah, aku tarawih tuh. Nah, hati-hati, burung nemu pahala. Justru mau dosa salah, ngome yang imam. Makanya perbaiki niatnya bagus-bagus. Nah, maka itu saking pentingnya niat. Makanya dijelaskan di sini, dong apa sih niat kita ketika nuntut ilmu? Nah, ini dijelaskan. Wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirah wa izalatul jahli. Oke, kita tuliskan. Nih niat nuntut ilmu nih. Nih niat kita nuntut ilmu. Insyaallah kalau sudah tahu. Tapi apa ditajdid. Kalau ada yang keliru niatnya ditajdid. Ditajdid, perbaiki terus niatnya. Jadi orang itu kalau udah niatnya bagus, mau belok-belok nggak jadi belok. Kenapa? Dia ingat sama niatnya. Tapi kalau niatnya nggak jelas, itu yang bikin terus belok-belok. Sama ketika pelunggu ke sini ke Pancor nuntut ilmu, niatin benar-benar nuntut ilmunya. Niatin.
Keberkahan itu yang salah satu di antara yang paling dicintai amal mafulah amalan syekh ya mahat ini. Ya perbaiki sekali niatnya untuk ilmu. Mungkin sekarang belum kita lihat ya. Kalau besok mau jadi apa kita nggak tahu. Dan banyak saya lihat di antara teman-teman itu dulu mahat pembahasan tasawuf menu mahat. Kadang temen Senin Kamis. Tapi kalau udah pulang Masya Allah ternyata dia hebat di rumahnya. Kenapa? Siapa tahu niatnya bagus. Nah makanya niat ini menjadi tolak ukur pertama kami. Oke. Nih saya sudah ringkasin dikit lah. Ini maksudnya nggak boleh berniat begini.
Oke. Belum menulis dulu. Saya artikan atau nulis dulu? Hah? Oke, artikan. Niat-niat menuntut ilmu, niat yang paling utama adalah ridho Allah, mencari ridho Allah. Ini niat yang paling utama. Paling tinggi, niat yang paling luar biasa, ridho Allah. Kenapa? Kalau niat selain ini biasanya itu mencari jalan kekecewaan. Mau niat selain mencari ridho Allah. Ada orang misalnya nuntut ilmu, pengen jadi itu, jadi ini, nggak jadi itu, nggak jadi ini, kecewa apa tidak? Oh, kecewa, kesal ya. Allah, aku pengen nuntut ilmu. Nah, jangan begitu. Jadi adik-adik sekalian, kita itu kewajiban kita nuntut ilmu. Masalah bisa tidak bisanya itu hak Allah. Itu aja tuntut wah, karena kewajiban kita nuntut. Jadi orang pintar itu nggak wajib. Jadi orang bisa nggak wajib. Kewajiban kita nuntutnya. Amun toah nuntut ya bagus dengan akhlak yang baik, kemudian nggak jadi apa-apa. Paling tidak kita sudah dapat pahala karena menuntut ilmu, melakukan kewajiban kita sebagai muslim. Kan talabul ilmi fardhu. Dan ingat, yang namanya suatu ilmu itu, saya sering sebut, belajar doang belum tentu tahu, apalagi ini belajar. Belajar aja belum tentu bisa, apalagi nggak belajar. Misal ada orang baca Al-Quran, tahu dirinya nggak bisa, nggak mau belajar, selekinan dina berlaku. Nah, coba kalau belajar, paling tidak belajar itu insya Allah paling tidak bisa. Pengen bisa baca kitab, lalu mantu kitab ini doang, belajar deh meli, sekat. Coba belajar, nah insya Allah ada jalan kita bisa. Nah tapi ingat, niat paling penting yang pertama adalah ridho Allah, mencari ridho Allah. Mau jadi apapun, nanti kalau sudah diniatkan mencari ridho Allah, insya Allah bagus. Misal ada orang takdirnya jadi guru, niatnya mencari ridho Allah dari gurunya, insya Allah dapat ridho dari Allah dari gurunya itu. Maksudnya jadi profesi gurunya. Ada orang jadi dokter, niatnya untuk ridho Allah, pasti dapat dia. Kayak yang mau, kadang si lain mau kita. Nah, tapi ingat ini ridho Allah ini yang pertama. Kalau udah diniatkan mencari ridho Allah, yang lain dapat. Yang lain dapat. Nah, contoh, kalau ada orang yang nanam padi, kan rumput itu juga tumbuh ya, ya kan? Harap bisa noayah tengen ulawong lebali no. Coba nanam lawong itu pasti ada tumbuh rumput. Tapi coba kalau nanam rumput, ini ya tiu ulawong, nggak bisa. Orang kalau ngerjain amal ibadah karena Allah, itu yang lain jadi bonus. Dapat kepeng, alhamdulillah, di ternyata kepeng itu dapet bonus. Orang kalau niatnya mencari ridho Allah, nggak ada capeknya nuntut ilmu, nggak ada. Tapi kalau niatnya ridho Allah. Tapi kalau karena niatnya yang lain-lain, lah pasti bareng ngeluh doang anak berarti. Hawit ini doang. Nah, jangan. Tapi kalau niatnya karena Allah, nggak ada ngeluh-ngeluh. Makanya dulu kita mungkin pernah sebut para ulama-ulama itu, sholatnya itu kadang ratusan rakaat setiap malam. Imam Hambali misalnya, itu bayangin 300 rakaat bilang kelem, tapi nggak ada lelahnya. Kenapa? Niatnya karena Allah, ndak lelahnya. Nggak ada capeknya. Orang misal kalau udah ada enak baca kitab, kalau udah nikmat baca kitab, nggak terasa lelahnya. Kalau orang udah demen gitu, apalagi niatnya karena Allah.
pasti Masya Allah, pokoknya enak, nggak ada lelah-lelah. Oh, nggak ada lelah-lelahnya. Tapi kapan ini? Kalau niatnya karena Allah. Tapi kalau niatnya karena macam-macam, ini yang ngebikin kecewa, bacat-bacat lelah, begitu-gitu itulah. Nah, makanya niatin semuanya karena Allah. Pelunggu kesini belajar, niatin karena Allah. Pelunggu ini niatin karena Allah. Nggak bakalan capek gitu. Nah, kemudian yang kedua, niat yang kedua itu ad-darul akhirah, untuk kebahagiaan negeri akhirat. Emang kita nggak niatin untuk dunia ya, akhiratnya aja diniatin, nanti dunianya itu ngikut. Kalau udah diniatin akhirat, insya Allah dunianya ikut. Kalau diniatin dunia, belum tentu akhiratnya ngikut. Lagu mun akhirat ternyata insya Allah dapat akhirat, dapat dunia. Nah, jadi begitu kurang lebih. Tapi ingat, kalau nuntut ilmu itu nanti di sini dijelasin ada beberapa model-model lah orang yang seorang penuntut ilmu, nanti dijelasin di sini. Nah, berikutnya izalatul jahli, itu untuk menghilangkan kebodohan, an nafsihi wa an sairil juhal, katanya dalam kitab. Itu menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan ada pada orang lain. Ngilangin kebodohan. Pengen adik-adik sekalian, yang namanya orang ngerjain ibadah karena ilmu itu beda daripada orang ngerjain ibadah tanpa ilmu. Orang ngerjain ibadah tahu dalil, tahu ilmunya, itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Beda sama orang yang tidak tahu ilmunya. Kadang ibadahnya satak sekat, pahalanya seke. Tapi kalau orang tahu dalil, tahu ilmunya, kerjaan ibadahnya satu, pahalanya satak sekat. Padahal satak sekat segeronya banyak. Contoh, sekarang kesini pelunggu niatnya ngapain? Hah? Oh banyak niat kita. Mungkin satu, nuntut ilmu. Kedua, silaturahim sama teman-teman. Ketiga, niat kita mungkin ziarah ke Maghfurlah Maulana Syekh. Niat kita sholat jamaah. Seke niatnya, seke pogoyan. Cuma niatnya banyak, bakalan jadi pahala yang banyak di hadapan Allah. Daripada orang yang tuh tokol-tokol gawena, ngundaran niat macam-macam, tokol ini wah mau. Makanya harus terbaik ilmu. Saya sering sebut tuh, sida kalau mongka ngame ya nanak nasi, itu kira-kira kalau tanpa ilmu mantas apa benar nasi sida? Mantas. Siaran nasi ngantas, udah kata jangan rarit burung namanya. Coba mau namanya kelaan nasi itu jangan, dah kada jangan sambal apalagi itu lapar. Mai ya. Kenapa? Hal sepele ternyata butuh ilmu. Apalagi yang lain-lainnya ada di sekalian. Hal sepele itu butuh ilmu. Mongkak-mongkak no. Apalagi sifatnya agama, maka penting untuk tahu ilmunya. Nah, maka sebelum kita ke sana itu dikasih tahu sama para ulama, ya udah niatin ini ya ketika nuntut ilmu. Apa itu? Izalatul jahli, menghilangkan kebodohan. Siaran dengan bodoh itu bahasa bapak jama-jama. Nggak ada kerennya orang bodoh itu. Makanya lupa aku malik ongkar sirubin ini Oke, berikutnya Ihya'uddin wa ibqa'ul Islam, untuk menghidupkan agama. Agama ini siapa lagi yang bakalan meneruskan perjuangan sosok baginda Rasul kalau kita tanpa ilmu susah. Nah, makanya niatin yang itu. Nah, kita juga di NWDI niat kita bukan macam-macam, tetapi meneruskan perjuangan yang sudah dipondasikan oleh Al-Maghfurlah yang asalnya dari baginda Rasul. Nih, temanya itu. Ibqa'ul Islam, untuk kejayaan Islam.
di masa mendatang. Nah, berikutnya ini asyukru ala ni'matil aqli wa sihhatil badan. Niat berikutnya ketika nuntut ilmu apa? Niatan nuntut ilmu itu syukur atas nikmat akal dan kesehatan badan. Bayangin, akal ini perlu diniatin apa? Perlu disyukurin. Perlu disyukurin. Jadi niat ini Masya Allah luar biasa, sangat-sangat penting. Oh, niatin niat apa? Nikmat akal, kesehatan badan. Kalau udah diniati, apa disyukurin, mohon maaf, kalau sudah kita syukurin nikmat ini, nanti Allah bakalan tambah. Jadi orang itu kalau nuntut ilmu nggak ada niat, mohon maaf, itu kayak orang jogang. Saudara dengan jogang, leka doang. Ini negara yang tujuan. Ntar kalau udah jalan cukup sana, tulak mampu. Mau nut malah begitu. Keseket no doang, dia tutu nggak selesai. Kenapa? Niatnya nggak jelas. Tapi kalau sudah diniatin menuntut ilmunya bagus, nah insya Allah niat ini yang bikin kita semangat. Nah, niat ini minat semangat. Nah, niat ini. Maka dijelaskan di sini. Ini diantaranya niat ketika nuntut ilmu. Satu, ridho Allah, dan lain sebagainya tadi itu. Nah, kemudian jangan pernah nuntut ilmu iqbalun 'alan nas. Jadi nangane niatan nuntut ilmu. Apa itu? Supaya orang lain demen sama kita. Jangan. Jadi jangan nuntut ilmu karena itu. Nah, pokoknya niat kita ridho Allah sudah. Namun Tuhan nuntut ilmu karena ridho Allah ini jelas tertinggi nih. Mau jadi orang pintar, mau nggak jadi orang pintar, nggak apa-apa. Nah, kemudian berikutnya, jangan nuntut ilmu niatnya untuk apa? Istijlabu hitabid dunya. Jangan nuntut ilmu itu mencari perkara dunia. Nggak, nuntut ilmu karena nganu-nganu. Emang tidak boleh bercita-cita? Boleh bercita-cita. Lagu cita-cita itu bukan tujuan akhir, melainkan jalan untuk mencapai tujuan. Seperti yang tadi, ada orang cita-citanya jadi dokter, boleh, gak ada yang larang. Jadi dokter aja. Tapi ingat, nanti niatnya dokter itu untuk apa? Ridho. Ya lah, antum bantu dengan. Ada orang niatnya jadi guru, cakep. Tapi ingat, ini bukan tujuan utama, tapi jalan mencari tujuan utama itu. Jadi guru, nanti dari guru ini mencari ridho Allah. Begitu berikutnya. Jadi pengusaha, jadi pedagang, cakep, luar biasa. Tapi ingat, niatnya nanti jadi pedagang, jadi pengusaha bukan sekedar untuk kaya aja, enggak. Tetapi mungkin niatnya untuk membantu orang lain. Karidho Allah anak berani. Nah, itu maksudnya. Jadi kita boleh bercita-cita. Cita-cita itu bukan tujuan akhir, melainkan langan pertama. Jalan pertama untuk mencapai cita-cita utama, yaitu mencari ridho Allah. Nah, kemudian berikutnya, jangan berniat nuntut ilmu untuk apa? Al-karamatu 'indas sultan. Apa bahasa itu? Carper karena cari perhatian. Ya, jangan nuntut ilmu karena carper sama carper betul? Oh, caper. Karena caper cari perhatian, jangan. Cari perhatian di gurunya, cari perhatian di pemerintah, cari perhatian macam-macam ini. Kenapa? Akhirnya kekecewaan semua kalau niatnya nggak jelas. Nah, berikutnya, jangan nuntut ilmu thalabul jah. Apa itu thalabul jah? Jah itu kalau bahasanya kita apa ya? Supaya dipandang berwibawa sama orang. Jangan. Supaya dipandang keren, dipandang orang pintar, jangan, berniatnya macam-macam. Kecuali
baru boleh berniat nuntut ilmu itu supaya menjadi orang terpandang. Satu, seandainya niatnya itu untuk amar ma'ruf. Apa misalnya begini? Misalnya desa nano di gubuknya itu ada di sana itu ya kelakuan yang tidak baik lah, ada maksiat yang dia tidak bisa diubah kecuali kalau menjadi orang terpandang. Lagumun terpandang dia insya Allah gampang dia ubah yang kalangan maksiat itu menjadi kebaikan. Itu boleh. Kan kadang kalau merubah sesuatu yang gak baik menjadi baik itu butuh wibawa. Maka wibawa ini kalau niatnya itu untuk amar ma'ruf boleh. Tapi kalau sekedar wibawa yang gak jelas itu gak boleh. Kedua, baru boleh untuk misalnya thalabul ilm, nuntut ilmu karena mencari kewibawaan, tanfidul haq, untuk ya bahasanya kita mengungkapkan kebaikan-kebaikan yang baik-baik, itu boleh. Ngajak orang antu nemeli ngaji, kalau kita nggak punya wibawa susah. Tapi kalau punya wibawa gampang insya Allah. Mulai berikutnya i'zazuddin, untuk memuliakan, mengagungkan agama, baru boleh. Sama dengan orang misalnya sholat sunat. Sholat sunat itu baiknya di mana? Di rumah apa di masjid? Di rumah. Kalau sholat fardu di masjid. Kalau sholat sunat di rumah. Tapi kadang ada sholat sunat lebih cakep di masjid daripada di rumah. Kenapa? Niat kita misalnya untuk ngajarin orang supaya tahu caranya sholat itu. Misal di tempat itu nggak ada orang tahu sholat tasbih, ya udah kita sholat tasbih, ajarin orang semua. Boleh, boleh. Lo riak lo meni, jangan. Riak itu perkara hati. Terserah riakin aja nah masing-masing itu. Jadi nggak bisa kita bilang sombong, nggak bisa. Karena sombong itu perkara hati. Riak, nggak bisa. Kenapa? Riak itu perkara hati. Nah, jadi ini kurang lebih niat-niat dalam menuntut ilmu ini sangat-sangat penting. Kenapa? Sekali lagi, niat ini yang bakalan menjadi dan menyebabkan apakah nuntut ilmu kita dimudahkan ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat sudah jelas, insya Allah gampang. Lagu mau niat dia jelas, itu yang bikin gak jelas. Seperti yang tadi itu, maka lillah fahuwa muttasil wa makana li ghairillah fahuwa munfasil. Nah, itu diingat-ingat. Nah, kemudian saya ringkas-ringkas sedikit. Yang bagi li talibil ilmi ay yata'allama al-ilma bi juhdin katsir. Mestinya sebagai penuntut ilmu itu hendaknya bi juhdin katsir. Hendaknya orang nuntut ilmu itu dengan kesungguhan yang benar-benar. Jangan nuntut ilmu nyukup-nyukupin. Sekarang nyukup-nyukupin sok ndandeng. Nuntut ilmu itu penting. Bukan yang penting nuntut ilmu, enggak. Kan beda ya? Nuntut ilmu itu penting. Jadi monteparan penting nuntut ilmu itu perhatian tuh gak ya. Lah bangun lah, yang penting tata-tata wah paham deh, paham wah sumpah. Kamu dengar aja, wah julu wah kalah. Jangan. Sesusah-susah apapun tuh kalau dan niatin dengan baik insya Allah bau kita kan. Jadi niatin harus benar-benar untuk ilmu itu. Kan ilmu itu perkara yang sangat ya pelit. Ilmu ini ada di a'tini kullak a'tika ba'ti, kata ilmu. Bayang aku semua ilmu kasih saya. Semua waktumu kasih saya. Tapi ilmu ini bilang apa katanya? Saya kasih sedikit. Itu aja lu bayang tanya, lebih sedikit bayang itu. Pelit ilmu itu. Nah, pelit. Apalagi kalau enggak suka murajaah, mutala'ah lah sedikit sekarang.
Nah, makanya harus dengan kesungguhan untuk ilmu itu. Dena mele sekadar nyukupin gak bisa. Harus benar-benar untuk ilmu. Jangan sok-sok milu-miluan, jangan. Itu yang gak bikin susah. Nah, jadi benar-benar caranya nuntut ilmu itu. Pokoknya yang penting kita sudah tuntut dengan benar-benar. Kalau sudah kita tuntut dengan benar-benar, insya Allah ada aja jalan Allah Ta'ala. Kenapa? Yang Allah lihat itu kita nuntut ilmunya benar-benarnya. Bayangin ya adik-adikku sekalian, di Mesir itu rata-rata, katakanlah yang udah lulus ke Mesir itu kan alhamdulillah orang-orang yang udah lulus lah. Ya kalau bisa kita sebut orang-orang keren lah. Tapi kalau sudah sampai Mesir, jangan anggap diri keren kalau nggak benar-benar. Jadi yang dibutuhkan di sana itu masya Allah. Apanya yang dibutuhkan itu? Kesungguhannya kita yang dibutuhkan di Mesir itu. Mun tatu ya insya Allah bawa itu. Nah, jadi nuntut ilmu itu juga begitu. Sok tatu mele jadi orang bisa, orang keren insya Allah bawa itu. Insya Allah bisa. Tapi sekali lagi ilmu itu perkara yang pelit. Artinya banyakin waktu untuk ilmu. Ini kadang baca kitab 5 menit, baca HP sejam. Susah. Arak-arak kadang nonton TV sambil baca buku. Baca bukunya 10 menit, nonton TV sejam. Susah. Nah, tapi kalau baca bukunya itu lebih enak, nuntut ilmunya itu lebih enak, itu insya Allah. Yang punya ulama-ulama dulu itu kita sering sebut, misalnya Imam An-Nawawi, itu beliau halaqah ilmunya setiap hari, 12 tempat nuntut ilmu, 12 tempat, setiap hari. Kalau kita berapa tempat setiap hari? 1, itu pun ngantuk. Itu pun sok tengen-tengen. Kalau Imam Nawawi berapa kali dalam sehari? 12 tempat nuntut ilmu. Ya pun jadi ulama beliau luar biasa. Imam Nawawi itu masya Allah nggak tidur kecuali kalau ketiduran. Unita jendik periri simut bagus tidur terus. Kalau Imam Nawawi itu nggak tidur kecuali ketiduran. Imam Nawawi itu sering sebut makannya itu 1 apel 1 hari, setengahnya itu dimakan waktu sahur, setengahnya dimakan waktu berbuka. Amun sida pira apel sekali makan 1 kilo. Tapi jangan ikutin yang begitu. Nanti kalau belum ikutin dekman seminggu puskesmas tahu belum. Tapi maksudnya yang penting kita sudah tahu tata caranya para ulama, saking juhudnya nuntut ilmu itu ya tidak terlalu dipikirin yang begitu-gitu. Saking semangatnya nuntut ilmu itu masya Allah tidak diperhatikan yang begitu-gitu itu. Makanya nuntut ilmu itu harus juhdin katsir, dengan semangat yang sangat luar biasa. Semangat ini yang bikin kita luar biasa. Bayangin guru maha guru kita Maghfurlah Maulana Syekh, itu beliau di samping beliau memang orang pinter, tapi nuntut ilmu, baca kitabnya nuntut ilmu itu sangat luar biasa. Kan sering kita dengar tuh Al-Maghfurlah Maulana Syekh dulu ketika nuntut ilmu, saking nikmatnya baca kitab, nggak tahu bahwa imamah beliau itu ternyata kena ama api. Orang sekedi puno kena daku anak parana, maaf kepalanya beliau. Tapi bunda beliau yang ini ngasih tahu. Saking nikmatnya baca kitab, nggak kerasa gitu. Dena idapinnya daku anak parana, bulu kepala beliau imamah beliau tuh dililit sama api, nggak kerasa. Saking nikmatnya baca kitab itu. Begitu ulama-ulama dulu ada di sekalian. Imam Syafi'i nuntut ilmu itu jauh nuntut ilmunya. Lahir di Gaza, Palestina. Ketika umur masih kecil, pergi nuntut ilmu diajak sama ibunda beliau. Kemana? Ke Makkah. Selesai ke Makkah, ke Madinah. Bayangin Makkah Madinah itu aja ya Allah kurang lebih itu 6 jam pakai bis. Lah yang di narak bis.
Dari Palestina ke Makkah berapa kilo itu? Jalan kaki. Dari Makkah ke Madinah, dari Madinah langsung tuh ke Baghdad. Dari Baghdad pergi ke Mesir, itu jalan kaki semua. Tapi apa yang bikin beliau menjadi begitu? Semangatnya yang sangat luar biasa. Semangat ini, makanya harus kita punya semangat dalam menuntut ilmu. Nah, ini jende baru nekos tile sanggem telat-telat luntuh. Jangan. Aku dah lek saku kira pelat naik lagu nang jende. Nah, kenapa? Itu para ulama ngajarin kita bagaimana menuntut ilmu itu memang harus bijuhdin katsir. Dengan kemampuan dan semangat yang sangat luar biasa. Mau diteburi semangat ya lelah itu nuntut ilmu. Para ulama-ulama itu sebagai contoh untuk kita semua. Para ulama-ulama dulu itu, bayangin dulu itu nggak ada kertas, susah dapat kertas, susah. Ini tenekan di sedak tuh kertas nih. Bahkan ada di rumah itu orang yang ya salah satu orang tua kita lah di rumah itu. Dulu beliau katanya kalau pergi sekolah itu dibawa papan dibawa. Tapi papannya itu dia nggak bawa buku. Jadi papan sama kapur dibawain dari rumah. Jadi kalau nulis itu tapi beginilah. Ditulis apa yang ditulis sama gurunya. Setelah itu kalau mau nulis ilmu berikutnya dihapus. Tapi dihafal yang itu. Kita kan kalau kita kan sekarang beda. Ini kita tulis ya. Kita tulis, ya hebat, luar biasa. Coba setelah dihapus, kan masih belum bisa lihat ngulangin di rumah. Kalau orang dulu itu denara, nak udah nganu kertas ini. Jadi dia bawa papan itu ditulis apa yang ditulis sama gurunya. Nanti kalau dihapus sama gurunya, ikut dihapus. Tapi luar biasa ingatan, sampai natoak nih ingatnya. Kenapa? Mungkin karena kesungguhannya dulu ketika nuntut ilmu. Nah makanya luar biasa. Jadi kesungguhan dalam menuntut ilmu ini sangat penting, terutama di zaman kita sekarang. Nah berikutnya apa katanya sini? Kalau nuntut ilmu itu harus dengan kesabaran. Kesabaran nuntut ilmu ada di sekalian. Sabar. Kuat kumbaca ya kitab ini tambah-tambah sabar. Lagu sabarnya sambil belajar. Nggak sabar lah, jangan. Selikina dek namanya taman. Sabarnya sambil belajar. Nah, jadi orang kadang nggak diberikan paham pada waktu itu, bisa jadi pada waktu itu paham itu belum dikasih sama Allah Ta'ala. Kenapa? Belum waktunya untuk memahami ilmu itu. Tapi kalau sudah datang waktunya, insya Allah gampang insya Allah. Nah, maka ini insya Allah ke depan itu akan ada akhlak orang-orang ketika nuntut ilmu, akhlak kepada guru, kepada teman-teman, kepada kitab-kitab akan dijelaskan insya Allah di bab berikutnya. Maka kesimpulannya adalah niat menuntut ilmu di kitab ini tuh niatnya. Jangan ada niat yang macam-macam. Kenapa? Niat ini menjadi fondasi utama dalam segala hal. Nah, ya niat ini. Nah, begitu kurang lebih. Allah Ta'ala. Ada yang ditanyakan?